Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Well, gue di sini bakal menceritakan alur cerita film Wedding Agreement. Kuy, langsung aja simak alur ceritanya. Film dimulai dari pernikahan Bian dan Tari. Bian yang melangsungkan pernikahan dengan Tari ini karena dijodohkan oleh orang tuanya. Pada malam hari, Bian memberi surat perjanjian kesepakatan dalam pernikahan bersama Tari, yang karena kemauan orang tuanya. Bian memberikan kamar untuk Tari agar tidak tidur bersama di satu ranjang Bian. Bian berkata, yang kamar atas itu kamar pribadi aku, dan Tari tidak diperbolehkan untuk masuk ke kamar pribadinya. Bian pun berkata, Bian bakal mengurus urusannya sendiri dan menyuruh Tari untuk urus keperluannya sendiri. Bian pun akhirnya memberitahu bahwa dirinya sudah memiliki tunangan pilihannya sendiri dan Bian sangat mencintainya, yaitu Sarah. Tari pun merasa kaget atas apa yang sudah dikatakan oleh Bian. Oh ya, Bian dan Tari ini sama-sama memiliki usaha tersendiri. Tari yang sebagai pembisnis di bidang usaha makanan, dan Bian yang sebagai pembuatan proyek pembangunan apartemen. Walaupun Bian menyuruh Tari untuk urus keperluannya masing-masing, namun Tari tetap menjalankan kewajiban sebagai istrinya, menyiapkan makanan, menyiapkan keperluan Bian. Namun Bian tetap memberi tanggapan yang kurang baik ke Tari. Keesokan hari, Tari curhat ke Ami, teman dekatnya di kampus, sekaligus teman dalam bisnisnya. Tari curhat soal rumah tangganya bersama Bian. Tari bilang ke Ami apa dirinya harus mengikuti kemauan dia, kemauan soal surat perjanjian kesepakatan dalam pernikahan yang dibuat oleh Bian. Ami menjawab, ikutin aja kemauan Bian. Namun Tari tetap tidak ingin menyepakati perjanjian itu karena Tari tidak ingin menjadi istri durhaka. Pada sore hari, Bian memberitahu ke Tari bahwa ayahnya sore ini ngadain pesta ulang tahun. Bian menyuruh Tari untuk menghadiri pesta tersebut bersama Bian. Namun Bian menyuruh Tari untuk terlihat pasangan yang berbahagia di depan keluarganya. Tari dan Bian pun telah sampai pada pesta tersebut, dan dia melakukan adegan pasangan bahagia dengan berpegangan tangan menunjukkan ke keluarganya. Pada seketika, Aldi sepupu Bian pun datang karena Bian tahu bahwa Aldi ini tahu tentang perselingkuhannya bersama Sarah. Bian pun merasa tidak tenang. Akhirnya Bian pamit pulang ke ayah dan mamahnya dengan alasan Tari sedang tidak enak badan. Bian dan Tari pun akhirnya pulang. Di perjalanan, Tari meminta hadiah ke Bian bahwa sudah bantuin Bian untuk terlihat keluarga bahagia di depan keluarga Bian. Tari meminta untuk menemaninya berbelanja bulanan. Bian pun menyetujuinya. Pada saat belanja bulanan sudah selesai, Tari mengajak Bian untuk makan sosis. Namun Bian menaruh belanjaannya terlebih dahulu ke dalam mobil Bian. Pada saat Tari sudah memesan sushi untuk makan berdua, ternyata Bian tak kunjung datang. Dan Bian menelpon ke Tari bahwa dirinya sedang bersama Sarah yang habis kecelakaan di jalan. Tari pun merasa kecewa. Keesokan hari, Tari bikin perjanjian untuk Bian tidak bertemu lagi bersama Sarah. Bian menjawab oke, tapi tidak di tempat umum. Di hari itu juga, Tari bilang bahwa Pade dan Budenya akan datang ke rumahnya hari ini juga. Seketika Bian mau pergi,
Pak D dan Bude Tari pun datang. Seketika Bian langsung berpura-pura baik saja di depan Pak D Bude. Bian pun tidak jadi pergi. Pada saat tahu bahwa Pak D Budenya bakal menginap 1 malam, Bian pun langsung membawa barang-barang Tari dari dalam kamar Tari ke kamar pribadi Bian. Karena di rumah itu hanya ada 2 kamar, dan jangan sampai tahu bahwa mereka berdua belum pernah satu ranjang selama pernikahan. Pada malam hari, Tari pun tidur di dalam kamar Bian. Tari yang tidak pernah merasakan tidur bersama Bian, Tari merasa canggung. Pak D dan Bude pun akhirnya pulang. Bian pun bilang ke Tari, "Kita sudah impas, sudah saling membantu untuk terlihat keluarga bahagia di dalam keluarganya masing-masing." Lalu Bian pun bilang bahwa dirinya mau bertemu Sarah hari ini juga. Tari pun kecewa kembali. Pada saat Tari sedang di dalam gedung seminar dalam bisnisnya, Tari melamun pada saat dipanggil untuk memberikan motivasi dalam bisnisnya. Pada malam hari, Bian pulang ke rumah dengan keadaan sakit, demam yang parah. Tari pun menolongnya dan merawat Bian dengan tulus. Pagi hari, pada saat Tari menyuapkan bubur pada Bian, lalu Tari pergi ke dapur, dan ketika itu ada tamu yang mengetuk pintu rumah. Tari pun membuka pintu tersebut, dan ternyata tamu tersebut adalah Sarah. Sarah yang ingin bertemu Bian karena mengetahui Bian sakit. Tari merasa kaget, dan akhirnya Tari menyuruh si Embo untuk bilang ke Mas Bian bahwa ada tamu. Lalu Bian bertanya ke si Embo, "Tari kemana?" Embo pun bilang bahwa Tari pergi sebentar dan menyuruh si Embo untuk bilang ke Mas Bian bahwa ada tamu. Bian dan Sarah pun bertemu. Seketika si Embo kaget melihat Bian dan Sarah berpelukan. Setelah Sarah pulang dari rumah Bian, Tari pun datang dan Bian menunggu di depan pintu rumah. Di situ Tari mulai bersikap cuek pada Bian, dan Bian bersikap mulai peduli pada Tari. Keesokan hari, Tari pergi dari rumah untuk menemui kliennya yang di luar kota tanpa seizin Bian. Di situ Bian melarang Tari untuk tidak pergi, dan Bian bilang bahwa hari ini ada arisan keluarga. Tari pun tetap bergegas pergi menemui klien di luar kota. Pada saat di perjalanan, ban mobil Tari mengalami kebocoran, dan di situ Tari bilang ke Ami bahwa dirinya pergi belum meminta izin pada suaminya. Scene beralih ke Bian yang sudah sampai ke tempat acara arisan keluarganya, dan di situ Bian bertemu Aldi dan orang tuanya. Seketika Aldi dan orang tuanya menanyakan kehadiran Tari. Pada saat Bian mau menjawab bahwa Tari tidak bisa datang, tidak lama kemudian Tari datang ke acara tersebut, dan Tari bilang maaf terlambat. Bian pun merasa senang karena Tari bisa kembali untuk menemaninya acara arisan keluarga. Pada pagi hari, Bian mau berangkat kerja, dan Bian melihat Tari di dapur yang sedang asik masak sarapan untuk Bian. Namun Bian merasa bingung melihat Tari yang tidak pakai kerudung. Bian pun merasa terpesona pada Tari. Selagi sarapan, Tari bilang ke Bian bahwa dirinya meminta untuk ditemani liburan bersama Bian. Bian pun menerima permintaannya Tari. Dan akhirnya Bian dan Tari berliburan keliling MRT. Dan di situ Bian dan Tari merasakan kebahagiaan, kenyamanan. Namun pada saat Bian dan Tari duduk berduaan, Bian menceritakan asal mula bertemu Sarah. Di situ Tari merasakan sedih kembali. Namun Tari tetap bersabar dan tetap percaya diri bahwa Bian pasti akan bisa berubah dan menganggap Tari sebagai istrinya.
sikap Bian semakin berubah membaik. Bian yang mengajak Tari untuk nonton film berdua di rumah dan sambil makan soto buatan Tari. Di situ mereka berdua semakin merasakan kenyamanan, dan pada saat Tari sudah ingin tidur dan pergi ke kamarnya, namun Bian mengajak Tari untuk tidur berdua di dalam kamar pribadi Bian. Dan di situ Bian dan Tari pun akhirnya anu-anuan. Di pagi hari pun Bian dan Tari makan sarimi berdua. Namun seketika ada telepon masuk ke HP Bian, dan itu adalah Sarah yang menelpon Bian bahwa Sarah masuk ke rumah sakit. Bian pun pergi ke rumah sakit dan ditemani Tari. Namun Tari menunggu di luar ruang rawat Sarah. Seketika Aldi datang untuk menengok Sarah, dan Aldi bertemu Tari di luar ruang rawat Sarah. Aldi pun mengajak Tari untuk masuk, namun pada saat itu Aldi dan Tari melihat Sarah memeluk Bian. Tari pun meneteskan air mata. Keesokan hari, Tari memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Bian untuk menenangkan dirinya. Bian pun melarangnya, namun Tari tetap ingin pergi meninggalkan Bian. Tari memberi satu pertanyaan pada Bian, bahwa apakah kamu bisa meninggalkan perempuan itu demi aku? Bian pun tidak bisa menjawabnya, dan Tari pun pergi. Sebelum pergi, Tari bilang, aku akan pergi sampai kamu tahu jawabannya. Hari demi hari, Bian merasa kesepian, merasa kehilangan Tari. Pada saat Tari pergi dari Bian, pulang ke rumah Bude dan Pak D-nya. Di situ budenya bilang, dalam rumah tangga itu sudah pasti ada aja masalah. Namun jangan pergi dari masalah itu. Dan Tari pun berpikir untuk kembali ke Bian. Pada malam hari, Bian menemui Sarah di rumah sakit. Dan Bian bilang ke Sarah bahwa hubungan ini harus diakhiri karena Bian memutuskan untuk memilih Tari istrinya, yang sudah membuatnya nyaman, membuat dirinya merasa jatuh cinta pada Tari. Keesokan malam, Sarah mendatangi rumah Bian, bahwa dirinya sudah terima keputusan dari Bian. Dan Sarah bilang bahwa dirinya selagi masa susah, sedih, ada lelaki yang menemaninya, yaitu Aldi. Dan Sarah bilang bahwa dirinya mau menikah dengan Aldi. Bian pun merasa senang dan berterima kasih pada Sarah. Sarah pun pamit pulang ke Bian. Seketika itu, Tari datang untuk kembali ke Bian. Namun Tari kaget bahwa ternyata Bian tidak berubah dan masih menginginkan Sarah. Bian pun melihat Tari dan mengejar Tari untuk menjelaskan ini semua, bahwa ini semua salah paham. Tari pun tetap pergi meninggalkan Bian. Esok hari, Bian dan Aldi menemui Ami untuk menanyakan keberadaan Tari. Ami bilang bahwa Tari sedang menuju ke kantor pengadilan agama untuk membuat surat perceraian pada Bian. Akhirnya, Bian pun mengejar Tari sebelum terlambat. Di perjalanan menuju untuk mencari Tari, mobil Bian pun terjebak macet dan Bian memutuskan untuk menaik MRT. Dan tidak lama kemudian, di dalam MRT itu ternyata ada Tari. Bian dan Tari pun bertemu. Bian langsung memeluk Tari hingga erat. Tari dan Bian pun bersatu kembali dan menjadi suami istri yang nyata, bukan rekayasa. The end. Istri beneran buat aku. Ya.